Jamaah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa narasi dakwah dimanapun Anda berada, yang insya Allah kita semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia di pagi hari yang penuh dengan barokah ini, kita semuanya masih diberikan nikmat kesempatan, kemudian kesehatan, sehingga kita semuanya dapat hadir di majelis ilmu yang sangat-sangat kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam rangka mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi Abu Isa, yang juga disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat, membawa maslahat kepada kita semuanya, khususnya kepada penulis, sehingga kita semuanya bisa tergolong orang-orang yang memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan pemirsa narasi dakwah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan. Bagaimana beliau ketika makan. Kemarin sudah dibahas beberapa hadis 137, 138 dan 139 tentang bagaimana hadis 138 bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memakan makanan yang dimakan menggunakan asabi'ahu thalathan, menggunakan jari beliau yang 3, jari ibu jari, kemudian jari telunjuk, kemudian jari tengah. Itu tentunya adalah untuk makanan-makanan yang mutamasik. Yang mutanasik itu artinya, mutamasik itu yang bisa untuk disentuh dan dipegang. Artinya makanan-makanan yang seperti bentuk biji, kurma dan sebagainya. Maka kemudian itu dimakan dengan menggunakan 3 jari beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa kita contoh, bisa kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita memakan makanan yang mutamasik, yang bisa disentuh itu atau bisa dipungut dengan menggunakan 3 jari. Sementara untuk makanan yang mutanasir, makanan yang mabyur, maka kemudian kita diberikan keleluasaan, diberikan kelonggaran untuk mengkonsumsinya, bisa dengan 4 jari maupun 5 jari, bahkan diperbolehkan untuk mengkonsumsinya dengan menggunakan alat atau sarana seperti sendok dan sebagainya. Kemudian kemarin juga kita bahas tentang keberkahan makanan, bahwasanya makanan yang kita makan seyogyanya kita habiskan, baik itu yang ada di dalam piring maupun yang jatuh. Yang jatuh pun juga diperintahkan untuk diambil dengan cara falyumit anhul adza, falyumit anhal adza, dengan membersihkan bagian yang kotor, kemudian memakan yang bagian yang bersih. Kenapa alasannya? Kata Imam An-Nawawi, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, karena sesungguhnya kita tidak tahu di manakah keberkahan yang ada pada makanan kita itu.
Bisa jadi ada pada makanan sisa-sisa yang ada di piring kita, bisa jadi yang kita makan, atau bisa jadi di yang jatuh. Sehingga sangat disayangkan sekali kalau dalam makanan itu kita menyisakan lukmah. Lukmah itu artinya sisa-sisa makanan. Oleh karena itu, bahkan kemarin diperintahkan juga sesuai dengan sunnah nabawiyah untuk yal'iqoha, untuk menjilat atau menjilati jari yang digunakan untuk makan tersebut. Karena siapa tahu keberkahan makanan itu nempel pada jari-jari kita. Kalau sisa-sisa makanan yang nempel itu kemudian kita cuci begitu saja, maka dikhawatirkan keberkahan itu ada pada makanan yang menempel di jari-jari tersebut. Hadirin dan seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke hadis nomor 138. Kita kemarin berhenti di hadis nomor 137. Kemudian kita sekarang akan membaca hadis nomor 138. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata al-muallif Imam Abu Isa At-Tirmidzi, semoga Allah merahmati beliau, rahimahullahu rahmatan wasi'atan, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, wa nafa'ana bi'ulumihi naf'an fid daraini fid dunya wal akhirah, semoga Allah memberikan kemanfaatan apa yang beliau tulis untuk kita, kemanfaatan dunia dan kemanfaatan akhirat, amin ya rabbal alamin. Haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Anas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu ats-tsalath. Taib. Hadis ini diceritakan oleh Al-Hasan bin Ali Al-Khallal, kemudian diceritakan juga oleh Affan, diceritakan juga oleh Hammad bin Salamah dari Thabit. Nah, Thabit ini mendengar hadis yang akan kita baca ini dari sahabat Anas bin Malik. Jadi Thabit ini mendengar hadis yang akan kita bacakan nomor 138 ini dari sahabat Anas bin Malik. Hadirin, seperti yang pernah kita sampaikan bahwa di dalam kitab Syama'il ini mayoritas atau rata-rata yang meriwayatkan hadis itu adalah sahabat Anas bin Malik. Sekali lagi, sahabat Anas bin Malik ini adalah salah satu orang terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik ini adalah sahabat kecintaan Rasulullah. Beliau menjadi pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keseharian Nabi, apa yang Nabi lakukan Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dalam pantauan Anas bin Malik. Sehingga hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah, Anas bin Malik ini satu ketika pernah didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung didongakne kalian Nabi. Jadi sahabat Anas ini pernah didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Anas bin Malik? Allahumma akthir malahu wa waladahu. Rasulullah berdoa, ya Allah, akthir malahu wa waladahu, perbanyaklah hartanya Anas, wa waladahu, dan perbanyak anaknya Anas. Jadi dongane Nabi Muhammad untuk Anas bin Malik niku, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyak anaknya, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik dan perbanyaklah anaknya Anas bin Malik. Jadi banyak harta itu boleh apa tidak? Boleh, bagus.
Lek jenengan banyak harta kan mau ngisi kotak infak barang kan rada oke. Kemudian yang kedua wa aksir waladahu. Ya Allah perbanyak anaknya. Berarti banyak anak niku sae napa sae? Banyak niku pinten, Pak? 2 itu banyak, Pak Ustadz. Karena lebih dari 1. Banyak itu kalau di dalam bahasa Arab itu jamak. Kalau 1 namanya mufrad, kalau 2 namanya musanna, kalau banyak itu namanya jamak. Jamak itu kalau di dalam bahasa Arab aktsar min isnain, lebih dari 2. Jadi diarani rong duwe anak akeh, lek urung duwe anak telu munggah. Termasuk kula niki dereng kathah. Nggih, Bapak Ibu. Pun kadung Pak Ustaz, pun kadung ibuke pun mboten saja, pun mboten saged. Ya, nggih. Cucunya diperbanyak, nggih. Masya Allah. Baik. Jadi doanya Rasulullah kepada Anas bin Malik napa? Allahumma aktsir malahu. Ya Allah, perbanyak anaknya, perbanyak hartanya. Ya. Dan diijabah oleh Allah, nanti kita terangkan. Wa waladahu, dan perbanyak anaknya. Wa ahsin amalahu, dan perbaiki amal perbuatannya. Jadi ndongak nene 1 diperbanyak hartanya, 2 diperbanyak anaknya, 3 Rasulullah berdoa kepada Allah agar Anas bin Malik ini diperbaiki amal perbuatannya. Wa ahsin amalahu. Kemudian Rasulullah juga berdoa wa wasi'lahu fi darihi aw wa wasi'lahu darahu. Ya Allah, luaskan rumahnya. Jadi dongane Rasulullah untuk Anas bin Malik itu agar Allah meluaskan rumahnya Anas bin Malik. Jadi punya rumah yang luas niku saya napa saya? Ya timbang duwe omah 2 kali 3. Ya kan omah ombo niku saya. Ngomong ke pengajian barang kan sedeng wong akeh. Sekarang modal rumah sekarang itu kan rata-rata ruang tamunya kecil gitu. Jadi mau wonten acara-acara kayak neng pinggir dalan pisan, akhirnya nutup dalan. Mandak akikah wonten nutup dalan. Nah, makanya Rasulullah mendoakan Anas bin Malik ini wa wasi'lahu darahu. Ya Allah, luaskan rumahnya. Cuman beberapa ulama mengatakan sebenarnya yang luas itu bukan ukurannya, tetapi yang marakne luas itu adalah rasane. Jadi awake dhewe iki duwe omah ombo kaya ombo, senajan ombo tapi lek mbot rasane niku sempit, atine niku rumangsa sempit, maka ya seluas-luas rumah itu akan terasa sempit. Punya istri yang tidak solehah, punya istri yang tidak taat kepada suami, seluas apapun rumah, suami tidak akan pernah betah di rumah. Kenapa? Sempit, Pak Ustadz. Lho padahal omahmu gede sakmono. Nggih niku wau. Masalahnya wonten sing marakne sempit. Mungkin istrinya tidak taat, anak-anaknya tidak solih dan solihah, maka rumah seluas apapun akan terasa sempit tadi. Sebaliknya, rumah sesempit apapun kalau rasane niku ombo, karena ada komponen-komponen atau anggota keluarga itu memang luar biasa, istrinya solihah, kemudian anak-anaknya taat kepada kedua orang tuanya. Sesempit apapun rumah ukurannya maka akan terasa sangat luas. Oleh karena itu jenengan pilih pundi? Omah ombo tapi kroso sempit, napa omah sempit kroso ombo? Lho pilihannya mek loro, renek sing nomor 3. Jadi umpama memang kon milih tenan nggih omah ombo kroso ombo nggih Pak nggih. Ya alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak ada pilihan ketiga ya nggih. Rumah kecil tidak apa-apa Pak Ustadz, yang penting terasa luas. Sekali lagi memang harus dididik istrinya, anaknya. Ini kewajiban suami, harus mendidik anggota keluarganya agar bisa menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati. Kemudian doanya Rasulullah SAW untuk Ibnu Abbas, wa barik lahu fi ma'ataitahu. Ya Allah, berkahilah terhadap segala yang diberikan kepada Anas bin Malik, nggih, hartanya, anaknya, segala-gala yang dia miliki, ya Allah berkahilah. Niki sing paling saya niki berkah niki lho Pak. Jadi kadang-kadang kula panjenengan niki mempunyai sesuatu ingkang kathah tetapi mboten berkah. Luwung duwe
nopo-nopo mboten kathah tapi berkah. Berkah masih mboten kathah niki alhamdulillah. Tapi lek kathah tapi mboten berkah niki naudzubillah. Berkah kathah alhamdulillah. Tapi lek senajan mboten kathah tapi berkah, inilah yang akan menjadikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Bondo sepiro-piro niku mboten saged ndadosaken bahagianya hidup kalau tidak berkah. Dari mana engkau dapatkan? Kemudian bagaimana engkau membelanjakan? Apakah hartamu itu menjadikan engkau lebih taat kepada Allah? Tapi nek bondo niku malah ndadekne menungso niku semakin jauh dari Allah. Biyen memiliki usaha kecil, sregep lek ngaji, sregep lek jamaah. Masan usahane wis nyelot gede, blas ra tau ketok nyang masjid, blas ra tau ketok ngaji, berarti itu ciri bahwa hartanya tidak berkah. Tapi harta yang berkah itu adalah semakin kaya, semakin sukses, tambah sregep nyang masjid, tambah sregep ngajine, tambah sregep infak sedekah, berarti niku berkah. Jenengan lek kagungan tangga, duwe tangga semakin sugih kok tambah jarang ketok nang masjid, berarti bondone niku mboten berkah. Tapi kalau kula niki duwe tangga Pak Ustaz, usahanya tambah maju, tapi kemudian dia tambah semangat ngibadahnya, beri niku tambah berkah. Lek jenengan ngeten iki bondone tambah kathah napa mboten, Pak? Ketawise kok lempeng-lempeng mawon nggih. Ya alhamdulillah Pak Ustaz, kula niki nggih ngeten-ngeten mawon niki. Ini biasanya terjadi pada pengusaha-pengusaha. Kados pegawai negeri ini biasa, masalah pomo gaji mundak ya paling 100.000 atau 50.000 biasa nih. Tapi pengusaha-pengusaha yang omsetnya bisa ratusan juta itu kadang-kadang semakin besar usahanya maka dia semakin jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung kulolan panjenengan apapun keadaan kita sampai saat ini Allah masih memberikan kita taufik dan hidayah untuk kemudian kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk atau mendoakan Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladahu, sampai didoakan semoga engkau bisa melihat anak dan cucumu. Betul, akhirnya Anas bin Malik ini diberikan umur yang sangat panjang. Umurnya Anas bin Malik itu 103 tahun, Pak. Jadi termasuk salah satu sahabat yang umurnya paling panjang. Umurnya sampai 103 tahun, jadi sekitar 100 tahun lebih lah ya. Kemudian Anas bin Malik ini juga punya harapan besar kepada Rasulullah, ya Rasul, sebagaimana pelayananku di dunia ini, bagaimana aku melayanimu di dunia ini, kabulkanlah ya, doakan aku kepada Allah agar aku bisa bertemu dengan engkau nanti di hari kiamat. Bapak Ibu, untuk bertemu dengan Rasulullah, bersama dengan Rasulullah itu memang berat. Oleh karena itu perlu kita mintakan dari sekarang, ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau surganya kira-kira ya rada abot, wong Rasulullah niku surgane paling dhuwur. Lek kula lan panjenengan iki surgane kira-kira level pinten niku? Lek mlebu surga. Makanya yang ditakutkan para sahabat itu ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 68-69 itu Bapak Ibu, bagaimana ketika mereka sangat-sangat bersedih ketika nanti di hari kiamat harus berpisah dengan Rasulullah. Rasulullah, kami di dunia bisa bertemu dengan engkau, setiap saat kami bisa melihat engkau, setiap waktu kami menginginkan kami datang ke Masjid Nabawi, kami akan melihat wajahmu. Tetapi bagaimana nanti setelah engkau meninggal, aku meninggal, bagaimana setelah kita nanti di akhirat? Yang jelas engkau ya Rasulullah pasti akan masuk surga bersama orang-orang yang para nabi, bersama orang-orang syuhada. Nah, sedangkan kami nanti kalau masuk surga umpomo, pasti surga kami di bawahnya surgamu ya Rasulullah. Itu kalau masuk surga. Kalau tidak masuk surga ya semakin jauh. Maka mereka berdoa, ya Allah, bagaimana supaya kami bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian Allah berfirman, ya, Mayyuti'illah wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita nanti akan bisa bersama Nabi, akan bisa bareng-bareng dengan Nabi di surga. Ya, syaratnya adalah ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu orang-orang siddiq, orang-orang syuhada, orang-orang soleh.
Lek ora iso dadi syuhada, minimal kula lan panjenengan menjadi orang soleh. Insyaallah dengan ngaji seperti ini adalah usaha kita agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu adalah Anas bin Malik dan masih banyak lagi hadirin hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala. Apa kata Anas bin Malik? Qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman, ketika beliau makan makanan, laiqa asabi'ahu ats-tsalath, beliau akan menjilati jamari beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang 3 itu ya. Wa huwa bil makna hadis al-mutaqaddim, dan hadis ini sudah kita bahas isinya, keterangannya di kesempatan yang terdahulu. Sekarang kita masuk ke hadis nomor 139. Haddatsana al-Husainu, haddatsana al-Husain bin Ali ibn Yazid as-Sudai al-Baghdadi. Qala haddatsana Yaqub ibnu Ishaq yakni al-Khadrami. Qala haddatsana Syu'batu an Sufyan ats-Tsauri an Ali ibn Aqmar an Abi Juhaifata qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaqian. Hadirin, jadi hadis ini yang meriwayatkan adalah Abu Juhaifah. Abu Juhaifah ini ketika bertemu dengan Nabi, beliau masih belum balik. Jadi Abu Juhaifah, sahabat Abu Juhaifah ini ketika beliau bertemu dengan Nabi masih belum balik, belum mimpi basah. Jadi beliau bertemu dengan Nabi dalam kondisi masih kecil. Beliau berkata, beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ana fala aqulu muttaqian. Adapun aku, kata Rasulullah, aku tidak makan sambil bersandar. Jadi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini bahwa beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak makan sambil bersandar. Hadirin dan pemirsa Narasi Dakwah yang dimuliakan Allah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan an-nadzama, bahwasanya celaan yang muncul fin nusus di dalam hadis, yatanawal hadis sifat, mencakup 3 perkara. Jadi larangan atau celaan di dalam posisi makan ya, di dalam hadis yang kita bacakan riwayat Abu Juhaifah tadi mencakup 3 posisi. Jadi berhati-hatilah kita dengan 3 posisi ini, artinya jauhi, jangan dilakukan makan dengan 3 posisi ini hadirin. Di dalam kitab Zadul Ma'ad, yang pertama kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah al-ittika'u 'alal jambi. Yang dicela itu adalah makan sambil bersandar punggung. Jadi Rasulullah SAW tidak menganjurkan makan sambil bersandar punggung seperti ini. Kalau panjenengan sandar di tembok seperti ini adalah sangat tidak dianjurkan. Rasulullah SAW mengatakan, amma ana fala aqulu muttaqian, aku tidak makan sambil bersandar. Maksud Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah bersandar dengan punggung. Ini yang pertama. Satu, kata Ibnu Qayyim menerangkan hadis ini bahwa yang dimaksud dengan bersandar itu adalah ittika'u 'alal jambi. Seperti ini hadirin. Jadi makan itu seperti tidak boleh sambil seperti ini. Kan penak nggih karo senden, karena nonton TV, masya Allah. Nah, baik. Berarti kita jauhi itu, tidak seperti ini. Oke, yang biasa seperti ini mungkin sebelum mengkaji kitab Syama'il, maka setelah ngaji ini jangan lagi seperti ini. Maka inilah manfaatnya belajar Syama'ilun Nabi. Kita menjadi tahu bagaimana cara makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas Rasulullah SAW tidak makan sambil menyandarkan punggung beliau. Bisa difahami nggih? Tayyib. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, watsani at-tarabbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak pernah makan sambil tarobok. Tarobok niku seperti posisi jenengan ini. Posisi apa? Sila. Jadi Rasulullah SAW melarang kita untuk makan sambil bersila. Nah, jenengan berapa kali makan sambil bersila, Bapak? Pernah pas undangan, pas kondangan, kan. Ternyata makan sambil bersila ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maaf nih, kitab Zadul Ma'ad ini Pak, jenengan kagungan kitab Zadul Ma'ad? Kitab Primbon Jawa kagungan? Kami rekomendasikan kitab Zadul Ma'ad. Kalau memang ada terjemahannya bagus, karena kalau bahasa Arabnya mungkin kita kesulitan untuk memahami. Belum? Wonten kagungan? Alhamdulillah. Sampun khatam? Oh, bagus, Pak. Kitab ada. Oh, jangan nyun pirsa toh. Ada terjemahannya. Nah, alhamdulillah. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab sirah Nabi, tetapi bentuknya kayak fikih, Bapak Ibu. Jadi babnya itu kayak bab fikih. Bab toharoh dan sebagainya. Cuman itu sirah. Nah, di situ juga diterangkan bagaimana. Makanya kitab Syarah Sama'il yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin ini banyak sekali merujuk kepada kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'adnya karya. Nah, Ibnu Qayyim ini nulis kitab Zadul Ma'ad ini luar biasa, Pak. Ketika beliau sedang perjalanan dari Syam, dari Damaskus ke Mekah pas mau haji. Jadi pas arep munggah kaji neng dalan itu sempat nulis buku. Coba bayangkan, lek awake dhewe dalam perjalanan enaknya ngapain? Tidur kan? Jenengan teng Mekah kaji umroh kan neng dalan toh tidur aja. Tangi-tangi wis mendarat di Bandara King Abdul Aziz, di Malik Fahd dan sebagainya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini nulis kitab Zadul Ma'ad ini ketika perjalanan dari Syam, dari Damaskus Suriah ke Mekah. Pas nindakne haji. Di jalan nulis buku, hadirin. Nulis buku. Ya Allah. Padahal waktu itu belum ada pesawat, belum ada bis. Naik apa kira-kira? Naik nggih naik kagungan onta. Bisa jadi waktu itu beliau berjalan. Iya, bisa jadi naik kuda. Tulis buku, Pak. Zadul Ma'ad. Masya Allah. Ayo, kita ini penulis terhebat sekarang, penulis yang paling canggih, profesor, doktor. Mesti kalau nulis pakai referensi, mengutip perkataan siapa, dari buku mana. Beliau tidak pakai referensi, mengandalkan kemampuan hafalan. Jangan bayangkan coba. Jadi Ibnu Qayyim ini menulis Zadul Ma'ad ini mengandalkan hafalan beliau, Pak. Jadi kelingan iki, hadis ini tulis. Kemudian ulama-ulama sekarang meneliti kitab Zadul Ma'ad ini. Akurasi kebenaran kitab ini sangat-sangat luar biasa. Padahal mau napa referensi nih? Hafalan. Niki Ibnu Qayyim, jangan disamakan dengan hafalan kita, hadirin. Nah, kita ini sekarang hafalnya engko sore lali wisan. Karena kita ini tidak dzabit. Makanya salah satu syarat dari perawi hadis niku kudu dzabit. Dzabit niku hafalannya apik tenan. Hafalannya mancep. Ngeten niki nggih, tiyang niku lek dzabit. Jenengan midanget napa ingkang kula aturaken ngeten niki. Mangke sak sampunipun kondur, plek saged mengulangi apa yang saya sampaikan. Niku dzabit. Kira-kira wonten niki sing dzabit kula paringi hadiah. Jadi bisa betul-betul mengulangi. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini Pak, ketika menghadap ke Imam Malik, Imam Malik, saya ingin ngaji. Oh ya, tapi syaratnya kamu kudu hafal muwatok dhisik. Hafalkan muwatok dulu. Imam Malik, Imam Syafi'i ini sekali baca niku langsung hafal. Langsung hafal. Niku kitab muwatok yang tebalnya tebal sekali. Sekali baca hafal. Lah kita ini ngapalnya seayat nih kalau sedina hafal-hafal nggih, Pak. Berarti kita ini mboten dzabit. Nggih kula termasuk kula niki mboten dzabit blas. Jadi memang duka nggih mboten dzabit ini krana kurang cerdas napa krana kakean maksiat wallahu a'lam. Kira-kira yang pundi, Pak? Dua-duanya ya. Jadi resiko hidup di zaman sekarang ini yo kebanyakan maksiat sing nomor loro nggih. Memang ya mungkin kurang cerdas. Karena kalau ada orang-orang yang memang Allah anugerahkan kepada mereka-mereka itu kecerdasan pikiran itu luar biasa, Pak. Iso hafal Quran iki sak nggon-nggone, sak nomor ayate. Hadis yo sak nggon-nggone nomor ayate nggih hafal niku. Nggih, Ustaz Adi Hidayat itu. Nah, Ustaz Anang ya lek ra maca ya ra iso. Ini memang kualitasnya ya hanya seperti ini. Baik. Jadi sekali lagi hadirin, Syekh Abdul Muhsin ini banyak mengutip
perkataan-perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Nggih, sekali lagi kitab Zadul Ma'ad ini kitab sirah yang disusun sesuai dengan bab-bab fikih menceritakan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi apa? Kata Ibnu Qayyim, al-ittika'u 'alal jambi. Yang menjadi larangan adalah, yang tidak dianjurkan Rasulullah adalah makan sambil bersandar punggung. Niki sangat tidak dianjurkan. Yang kedua, makan sambil bersila. Lek minum bagaimana Pak Ustadz? Ya kira-kira ya podai. Makan sambil bersila sangat tidak dianjurkan. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, al-ittika'u ala ihda yadaihi wa akluhu bil ukhra. Yang ketiga, larangan dalam posisi makan itu adalah al-ittika. Al-ittika niku artosipun menyender, bertumpu pada salah satu tangan. Gimana contohnya? Kalau ini kursi ada napa? Masalah kursinya ora enek jengkuane sih. Biasanya kursi sing munyer-munyer nih kok nggih Pak. Nah, ini kursinya gak ono jengkuane. Nggih. Jadi kalau seandainya ada jengkuan, itu yang dilarang adalah seperti ini. Tangannya sambil ditaruh, kemudian maaf. Kayak kualik Pak, kualik. Begini sambil makan. Kayak raja-raja itu loh. Makan anggur karo melihat apa biasanya? Lihat penari. Nah, jadi yang begini tidak boleh. Nanti dikatakan, kata Ibnu Qayyim, wasalasatu madzmumah. 3 posisi ini sangat tercela bila jenengan atau kita semuanya ini makan dengan 3 posisi. Tercela. Madzmumah itu tercela. Lah lek awake dhewe nglakoni perkara sing tercela, bagaimana bisa dikatakan kita ittiba sunnah? Nggih. 1 yang dilarang adalah nyenden punggung. Yang kedua, makan sambil bersila. Yang ketiga, makan sambil menumpu pada satu tangan. Seperti ini. Sambil nyantai ya, nonton TV. Biasanya begitu. Baik. Ini madzmumah. Ats-tsalatsatu madzmumah. 3 posisi yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa alasan larangan ini hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Qayyim mengatakan bahwa posisi yang terakhir, posisi kang ngeten iki, ini adalah menunjukkan kesombongan. Jadi orang itu kalau makan sambil ngeten, ini menunjukkan kesombongan. Jadi wong sombong. Menunjukkan apa? Kesombongan. Nah, sedangkan yang makan sambil nyenden atau yang makan sambil sila dan nyenden itu kalau kata Syekh Abdul Muhsin, fa indama yajlisul insan lit-ta'am jilsatan mutamakkinatan fa innaha tastad'i mazidan minal akli wa syarhan fi tanawulihi. Orang yang makan sambil sila itu menandakan bahwa atau menjadikan seseorang itu tidak cepat merasa kenyang. Jenengan kalau makan sambil bersila itu rodok angel warke. Nggih, makan bakso lek karo sila engko panggah tanduk, Pak. Sing tanduk-tanduk ini jangan titeni, ini karo sila biasa dimakannya. Kenapa? Orang yang makan sambil bersila itu biasanya dia tidak akan cepat merasa kenyang karena los, Pak. Los. Langsung bleng ngoten. Gak ono sing ngawat-ngawati blas. Itu akan mazidan minal akli, akan terus nambah begitu sehingga jenengan cobilah. Jenengan makan sak piring muncu, makan coba sambil bersila. Niku nggih saged. Ya. Kemudian walihadza qala Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai seorang tabi'in, ya, Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, beliau mengatakan kanu yakrahuna ayyakulu ittukaatan. Para sahabat itu benci, tidak suka makan sambil nyender atau sambil silo hadirin. Tidak suka. Kenapa? Makhafata anta'dzuma au anta'dzuma butunuhum. Mereka takut perutnya menjadi buncit. Jadi para sahabat niku insya Allah perutnya tidak ada yang buncit, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka makannya sedikit. Sekarang banyak orang buncit apa tidak? Yang hadir ini ada yang buncit?
Oh, kawan, alhamdulillah. Jadi para sahabat niku takut buncit. Kenapa takut buncit? Lek buncit gak iso perang, gak lincah. Karena mereka radhiyallahu taala anhum niku sewaktu-waktu perang, Pak. Jenengan bayangkan coba, perang lek perutnya buncit, kira-kira lincah napa mboten? Iya mboten lincah. Ya sangke saiki nek perang makanya bodo buncit perutnya niku. Ya Allah, sakniki kathah-kathah niku pokoknya rata-rata perutnya buncit. Nggih. Jadi sebenarnya hadirin yang dimuliakan Allah, posisi-posisi tiga itu tidak disukai dan dilarang oleh Rasulullah SAW li hikmah, karena ada hikmahnya. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu, tidaklah Rasulullah mencontohkan sesuatu kecuali ada manfaat dan hikmah di dalamnya. Begitu juga tidaklah Allah melarang sesuatu, Rasulullah melarang sesuatu kecuali ada hikmah di balik itu semuanya. Pokoknya kita yakini semuanya ada hikmah. Makanya Rasulullah SAW melarang tiga posisi duduk itu, hadirin yang dimuliakan Allah. Baik, itu adalah keterangan hadis nomor 139. Pripun? Sampun saged dipahami nggih niki? Baik, Rasulullah tidak makan sambil nyender, Rasulullah tidak makan sambil sila, Rasulullah tidak makan sambil bertumpu di salah satu dari tangan beliau. Karena yang terakhir ini menunjukkan kesombongan. Sing 1 dan 2 tadi marai terus marai buncit, perutnya buncit. Dan insya Allah orang yang perutnya buncit itu tidak lebih sehat dari orang yang perutnya tidak buncit. Nggih napa mboten? Tapi ya aja kuru-kuru banget, Pak. Kuru tenan ya rapi, buncit nggih mboten sae. Karena rata-rata orang yang buncit itu isinya apa, Pak? Tuh. Niku sing blenduk niku isine napa? Air, gaje. Nggih mangke lek saja jenengan penasaran nggih jenengan anu. Nggih, orang buncit itu tidak bagus, rentan dengan penyakit. Saestu niku. Terus bagaimana biar tidak buncit, Pak? Nggih minimal sit up sedina ping 250 lah. Kuat. Olahraga, lari, membakar kolesterol. Apa nek sik enom kok buncit? Nek pun sepuh, umur 50 tahun munggah buncit niki ya rada wajar, masalah ratek gerak. Ratek gerak makanya, Pak. Lah lek sik umur 30, 40 kok wis buncit niki. Ketok lek males gerak niki nggih. Wis males gerak, banyak makan. Oh, kebanyakan minum. Minum napa, Pak? Minum napa? Baik, nggih. Dan rata-rata sekarang malah yang buncit itu siapa, Pak? Yang banyak buncit itu ustadz kiai-kiai ini kadang yang buncit. Loh kenapa? Karena memang jarang olahraga, setiap ngaji dikasih makan terus. akhirnya banyak yang buncit gitu loh. Nggih, baik. Kita lanjut hadirin yang dimuliakan Allah. Hadis nomor 141. Haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Abdatu bin Sulaiman an Hisham bin Urwata an ibni Lika' bin Malikin an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabihi thalathi wa yal'akuhunna. Diceritakan dari Harun bin Ishaq al-Hamdani, dia berkata menceritakan kepada kami Abdatu bin Sulaiman dari Hisham bin Urwah dari ibni Ka'ab bin Malik, dari bapaknya dia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu, beliau makan bi asabihi dengan jari-jari beliau ats-tsalathi yang 3 wa yal'akuhunna dan beliau menjilati jari-jarinya setelah makan. Wis ping pira iki hadis iki diulang-ulang. Kata Syekh Abdul Razak, taqaddama hadzal hadis fi sadri hadhi tarjamah. Hadis menika sudah dibahas di awal. Berarti sudah tidak kita bahas lagi. Kita lanjutkan hadis nomor 142. Haddatsana Ahmad bin Mani'in, bercerita kepada kami Ahmad bin Mani'. Qala, dia berkata haddatsana Fadlu bin Dukain, bercerita kepada kami Fadl bin Dukain. Qala, dia berkata haddatsana Mus'ab bin Sulaim, berkata kepada kami Mus'ab bin Sulaim. Qala, dia berkata sami'tu, saya mendengar Anas bin Malik, cethuk karo sahabat Anas Malik. Ya Allah,
Anas bin Malik menika luar biasa, banyak sekali riwayatnya. Yaqulu, Anas bin Malik berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin faraaituhu yaqulu wa huwa muqin minal ju'. Bapak Ibu, satu ketika Rasulullah diberi tamrin, kurma. Rasul diberi kurma. Bapak Ibu, kata diberi di sini itu maksudnya bukan kok diberi sedekah, tapi diberi hadiah. Karena Rasulullah SAW adalah tidak menerima sedekah. Rasul itu tidak menerima. Tidak boleh Pak, Rasul niki sedekah kula teng jenengan, tidak boleh. Rasul tidak boleh menerima sedekah. Maka ketika Rasulullah utia diberi, itu pemberian apa? Hadiah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu sedekah aw la tahillu sedekah illa dzi mirratin sawi. Tidak halal sedekah itu kecuali untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi sedekah niku kanggone wong-wong sing mboten mampu. Lek wong sugih ora oleh di sedekah. Jadi tiang niku lek sugih mampu ndak boleh diberi sedekah. Tapi yang diberi sedekah adalah orang yang tidak mampu. Jangan salah hadirin. Makanya kalau mau sedekah golek-golek milih-milih dhisik. Endi sing ra mampu saya kasih sedekah. Tapi kalau Anda mamanya punya tetangga jenengan masak, kemudian jenengan turahne sak menten diberikan ke tetangga. Tetangganya kaya, berarti itu adalah hadiah. Niate kudu dipastikan niki hadiah Pak, sanes sedekah. Kadang-kadang wong sugih niku nggih menapa nggih istilahnya ketika diberi gitu merasa ndak mau. Wong aku sugih kok. Ini hadiah. Bukan apa? Sedekah. Dan jenengan niki wau niki wonten unjukan-unjukan niki sedekah napa hadiah niki? Berarti wong melarat kabeh iki sing ngaji. Lah kalau niki sedekah berarti melarat sedaya jenengan. Nggih pun niki panitia insyaallah nawaitu nggih ingkang memang kurang mampu nggih niki sedekah, sing memang sugih-sugih niki hadiah. Panitia ngati-ngati niate kudu engko momone wonten napa-napa wonten sarapan nggih niki lek kanggone sing sugih-sugih napa? Hadiah, kanggone sing melarat sedekah. Nggih jenengan karek pilih pundi niki mangke. Nggih sedekah mawon Pak Ustaz. Nggih niku nggih. Jadi kalau Rasulullah itu utia, di hadis ini dikatakan utia niku artinya diberi. Diberi itu dalam artian diberi hadiah, bukan diberi sedekah. Jangan salah nggih. Rasulullah satu ketika diberi hadiah. Nggih, berupa kurma. Faraaituhu ya'kulu wa huwa muqin minal ju'. Bahkan di hadis yang lain diterangkan hadirin bukan utia, tapi di dalam Musnad Ahmad bilafdi uhdiya li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tamrun faja'ala yaqsimuhu bimiktalin wahidin. Satu ketika Rasulullah SAW diberi hadiah dengan tamrun, dengan kurma, faja'ala yuqsimuhu, kemudian Rasulullah dibagi Pak. Ya, dibagi kemudian diantarkan oleh Anas bin Malik kepada orang-orang yang membutuhkan hatta faragha minhu. Luar biasa. Rasulullah waktu itu sedang kelaparan, lapar. Dikasih kurma tapi beliau tidak makan sebelum membagi-bagi kurma itu di piring-piring ngoten, kemudian kurma itu dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Jadi beliau sendiri sebelum makan teringat dengan kaumnya, dengan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin, keterangan hadis ini adalah karena Rasulullah SAW bihi ju'un syadid. Waktu itu Rasulullah SAW sedang dalam kelaparan yang syadid. Napa syadid nih? Tawenanan. Pertanyaannya, pernah tidak kita kelaparan yang sangat? Mungkin kalau saya sendiri belum pernah Pak, kecuali pas poso. Pas poso terus yang sawah macul, luwene ra umum. Tapi ini adalah lapar yang memang lapar ketika memang tidak ada makanan. Waktu itu Rasulullah SAW dalam kondisi lapar luar biasa. Sampai-sampai pernah hadirin Rasulullah karena saking laparnya, perut beliau ini dikasih batu 3. 1, 2, 3. Ngenet napa niku?
lambung beliau supaya dawek dhewe kan rumangsa lapar kan karena lambungnya kosong. Lah lek pengen rodok warak titik ya dinet ngeten. Dinet ngeten supaya lambungnya ini menjadi ngelempet. Itu akan mengurangi rasa lapar. Rasulullah pernah sallallahu alaihi wasallam dengan batu ditenet pakai batu, begitu juga sahabat Abu Hurairah, begitu juga sahabat Umar bin Khattab. Nanti diceritakan di sini. Lah waktu itu Rasulullah SAW sedang dalam kondisi lapar, ketemu Abu Hurairah. Abu Hurairah, kenapa kok ada batunya di perut? Lapar Rasulullah. Lu belum makan, dereng. Kat kapan? Kat kalau wingi. Oke, ayo ikut saya. Dikiranya diajak makan, tetapi ternyata Rasulullah mengajak untuk berwudu kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat ditanya oleh Rasulullah, piye? Nggih, alhamdulillah pun rodok warak Rasulullah. Maka silahkan dipraktekkan hadirin. Jenengan lapar nanti coba sholat 2 rakaat. Insya Allah tambah luwe. Ya masalahnya sholat awake dhewe niki rong kaya sholat Rasulullah dan Abu Hurairah. Bahkan Rasulullah idza hazzabahu amrun, ketika beliau dalam kondisi susah gundah gulana, sedang dalam kondisi hati tidak tenang, banyak masalah, dirundung kesedihan, qama ilas sholati, sholat Rasulullah. Bapak-bapak berdiu ngomong sama ibu, sholat apa? Insya Allah hatinya tuh, ibu-ibu berarti seneni bapak-bapak sholat, semoga hatinya tenang. Jadi banyak masalah itu akan hilang dengan kita sholat, insya Allah. Tapi ini perlu pembiasaan pak. Langsung balik dijajal, yuk kira-kira itu angel. Perlu pembiasaan. Baik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika diberi hadiah tamr. Dikatakan dalam hadis ini beliau membagi-bagikan tamar itu, membagi-bagikan kurma itu kepada orang-orang sebelum beliau makan. Ketika tamar sudah dibagi-bagikan, tersisa untuk beliau, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam makan sisa-sisa dari pembagian itu. Beliau tidak akan makan sebelum orang-orang yang laparan makan. Wa bihi ju'un sadidun fa uhtiya ilaihi tamrun falam yabda bi nafsihi bal akhadha yuksimuhu. Tidak egois tetapi beliau bagikan. Yursilu Anasan, mengutus Anas pembantunya, pelayannya radhiyallahu anhu dengan membagi-bagikan tamar itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Tsumma yarji'u liyadhhab bimislihi ila akhar. Terus dibagi wa karadzalika hatta sampai habis. Min qasamit tamr ilal muhtajin tsumma akal. Kemudian baru makan setelah dibagi-bagikan tamar itu. Kemudian dikatakan wa huwa muqa'in minal ju'. Rasulullah waktu itu makannya dengan posisi apa hadirin? Muqa'in. Coba kita praktekkan. Rasulullah itu ketika dalam kondisi lapar luar biasa, beliau makan dengan posisi muq'in. Muq'in itu artinya posisi duduk. Ada beberapa cara nggih. Satu, muq'in itu begini, Pak. Begini. Begini. Mohon maaf. Begini muq'in. Muq'in seperti ini. Jadi kalau jenengan lapar, lowe, kemudian tidak dapat makanan, duduknya begini, ya. Paling tidak engkau ditenet-tenet, makanya istilah ini hilang lapar, ya. Begini. Atau bahkan dalam satu riwayat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi muk'in, yang muk'innya itu hampir seperti berdiri. Begini hadirin. Maaf, saya membelakangi jenengan. Begini. Iki nggih ngempet luwe, makanya saat ini sing pun luwe, ngeten lalu gue. Ngajine insyaallah 10 menit neh nggih. Sing wis ra kuat ngempet ngeten nggih lenggae. Rasulullah saking laparnya beliau makan kurma sambil begini, Pak. Jadi kalau kula panjenengan dalam kondisi sangat-sangat lapar, kemudian hanya ada makanan yang sedikit, makanlah dengan posisi seperti ini atau seperti ini, Pak. Atau seperti ini. Atau sekarang ada juga di posisi yang lain Rasulullah SAW mengangkat satu kaki beliau. Seperti ini. Nggih? Seperti ini. Jadi kenapa seperti ya tidak sopan. Kenapa? Di dalam salah satu riwayat adalah supaya niki saged menghentikan atau menepis ruang-ruang lambung yang kosong. Begini Bapak Ibu. Makanya sambil begini. Makanya jenengan sering melihat ada orang yang makanya seperti ini. Seperti ini. Jadi ini untuk menghentikan laju makanan yang terus-terusan masuk. Ya, seperti ini. Atau seperti ini, atau seperti ini. Tapi lek ngeten aja kayak balapan Melayu. Memang seperti ini, seperti orang yang mau nuhud itu mau bangkit. Beliau sedang dalam kondisi sangat-sangat kelaparan waktu itu.
makan kurma dengan posisi muk'in minal ju', saking laparnya kemudian duduknya seperti ini atau seperti ini. Baik, itu adalah posisi muk'in. Posisi muk'in itu adalah posisi yang seperti yang kita sampaikan tadi. Wonten niki sing muk'in? Oh enggak ada, berarti masih betah semua nggih? Masih betah semuanya. Alhamdulillah. Baik. Wa huwa muk'in minal ju' al-iqa'u wa huwal julus alal warikain, di atas kedua pantat, mohon maaf, min ghairi tamakkunin, tanpa nyender. Walihada ja'a fi ba'di riwayat wa huwa mutahaffiz. Mutahaffiz itu seperti yang saya sampaikan, yang kakinya jejek itu tadi. Wa huwa yajlisu ka'annahu musta'idun linuhud wa min suwaril iqa' ayyadha'il yatahu ala aqibai. Ini adalah posisi ketika beliau makan dalam keadaan sangat apa? Sangat lapar. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadisnya sudah habis. Hadisnya sudah habis. Tetapi kemudian dalam penutup ini, insya Allah 5 atau 10 menit kami sampaikan, ada adab yang lain yang perlu kami tambahkan, yang di buku ini tidak ada. Adab makan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang mungkin belum ditulis oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il ini. Rasulullah SAW menyampaikannya di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat yang lain, ya, di dalam riwayat yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah. Jadi hadis ini yang meriwayatkan adalah Umar bin Abi Salamah. Jadi kalau kita ini mendengar kata Umar, belum tentu Umar bin Khattab. Kalau kita ini mendengar kata Utsman, belum tentu Utsman bin, karena ada Utsman bin Mad'un, ada yang lain-lain, ya. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Umar bin Abi Salamah. Berarti Umar ini anaknya siapa? Masya Allah. Umar bin Abi, anaknya Abu Salamah. Ibunya namanya siapa? Ummu Salamah. Berarti Umar ini anaknya Ummu Salamah dan Abi Salamah. Kemudian Ummu Salamah ditinggal mati oleh Abu Salamah. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ketika mau dinikahi kan Ummu Salamah rada oyeng. Dalam artian kula niki pun sepuh, anak kula kathah, kula niki pencem buru. Napa jenengan kersa kalih kula Rasulullah, wis to tak dongakne. Muga-muga anak-anakmu iso trima, iso rukun ambek aku. Masalah yang rukune anak gawan, anak sambung niku rada berat. Wis ra apa-apa, jakan kabeh ning omah. Akhirnya apa? Ummu Salamah mengajak anak-anaknya, termasuk yang bernama siapa? Ayo sinten putrane mau? Umar diajak oleh Ummu Salamah, ayo melok aku le. Teng pundi Bu? Ayo melok wis to nyang daleme Rasulullah. Akhirnya ikutlah dia di rumah bersama Rasulullah SAW. Akhirnya Umar ini menjadi anak tirinya Rasulullah SAW karena gawan saking Ummu. Makanya tetap walaupun dia adalah anak Rasulullah, tetapi tetap bapaknya nyambung kepada Abu. Makanya dalam Islam itu tidak ada Pak, anak memungut anak tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Jadi jenengan mamane ngejak anaknya tonggo, karena tonggo niku anaknya 20. Kakean, wis tak jake siji ya, diopeni kacili teko gedhi. Akhirnya nopo? Dinisbatkan kepada jenengan. Tidak boleh. Seperti Zaid itu mamane dinisbatkan kepada Rasulullah karena beliau kan diangkat anak oleh Rasulullah. Tidak boleh, Zaid ya harus dinisbatkan kepada bapaknya Harisah. Makanya tidak boleh ketika kita tabani, memungut anak itu sebenarnya tidak ada larangan selama tetap dinisbatkan kepada bapak kandungnya. Sing susah kira bapak era tidak jelas, apa bapaknya kan begitu. Jadi anak bayi yang pinggir jalan dipungut di anak, ini bapaknya sopo ya. Jadi nanti menikah enggak. Kalau perempuan menikah harus pakai wali hakim. Enggak boleh orang tua menjadi wali anak pungut, enggak boleh, harus bapaknya. Maka anak pungut, maaf, napa nggih lek cara Jawane napa? Pupon itu harus tahu siapa bapak kandungnya. Apalagi anak perempuan, laki-laki juga. Perempuan karena nanti masalahnya dengan masalah perwalian, Pak. Enggak boleh jenengan, yes aku tak waleni. Padahal kita enggak ada hubungan biologis sama sekali dengan dia. Malah enggak sah kok pernikahannya, Pak. Rusak. Makanya harus dikasih tahu ketika dia sudah siap untuk menerima kenyataan, sakjane yo bapakmu ki kae, ibumu kae, biyen tak terus sampean biyen tak jak ngene. Ya memang berat untuk menyampaikan itu tapi harus disampaikan. Jangan sampai ditutup
tutupi. Harus disampaikan walaupun berat, tapi itu resiko. Jenengan rian resiko mau mengajak itu berarti harus siap menerima resiko mengasih tahu hadirin. Itu kalau kita ngejak mupu anak. Baik, Umar bin Abi Salamah, putrane Abu Salamah yang ikut Rasulullah karena ikut dengan ibunya Ummu Salamah tadi. Waktu itu masih kecil, Pak, masih kecil. Qala, Umar ini berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika aku sedang berada di dalam satu meja makan bersama Rasulullah. Waktu itu Rasul sedang duduk di meja makan, di situ ada Umar, di situ ada Ummu Salamah. Apa kata Rasulullah SAW? Sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Rasulullah mengatakan 3 hal tentang makanan. Hadirin, apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Umar bin Abi Salamah? Karena ini masih kecil, anak kecil itu mungkin rong tek duwe duga. Dalam artian belum begitu memahami bagaimana adab etika makan. Apa kata Rasulullah? 1, Sammillah. Wahai Umar, adab dalam makan itu yang pertama adalah sammillah. Sebut nama Allah. Bismillah. Kenapa Bapak Ibu? Bismillah. Bismillah. Sammillah itu bismillah. Walaupun dalam beberapa riwayat apa harus lengkap Pak Ustadz? Cukup bismillah. Jadi sebelum makan itu tuntunannya adalah apa? Jangan lupa untuk bismillah. Mosok bismillah lali, Pak? Nggih, saking luwene Pak Ustaz. Biasanya dong lowe terus lali, Pak. Apa? Ini remeh tapi sebenarnya bismillah ini manfaatnya luar biasa. Iki sing iso ngedang-dangi setan mlebu, Pak. Karena ketika kita makan, setan itu bisa-bisa gamblok ning makanan ikut masuk ke dalam perut. Masuk ke aliran darah, gampang godo menungso karena setan masuk. Bismillah bisa menolak itu. Bismillah menjadikan makanan barokah. Bismillah. Bagaimana dengan Allahumma barik lana fima rozaqtana? Para ulama masih memperselisihkan hadis ini. Ini bukan hadis katanya. Jadi yang paling sikoh, paling kuat adalah bismillah. Mau minum, mau makan apa? Bismillah. Dan ini pelajarannya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Hayo bismillah, hayo bismillah, hayo bismillah. Ingatkan terus. Makanya makan itu yang terbaik makan bareng-bareng. Nggih, kalau bisa loh Pak, Bu. Makanya bareng bapak, ibu dan anak. Aja dhewe-dhewe. Lek dhewe-dhewe anake ra maca bismillah sing elingne sinten? Sitok nang ngarep TV, sitok nang ruang tamu, sitok nang teras, sitok nang buritan. Sapa sing arep ngelingne? Makanya kemudian yang terbaik, ambil satu meja makan, duduk bareng-bareng, baca apa? Bismillah. Nggih, sampun bersama-sama nih lek makan nggih. Amar nggih? Alhamdulillah. Masyaallah. Sok-sok. Makanya beli meja makan, fungsikan dengan baik supaya saling mengingat. Syukur-syukur lek bapak mimpin, ayo. Sebelum kita makan bareng-bareng kita bersyukur kepada Allah. Ayo maca bismillah bareng-bareng. Bismillah. Makan barokah. Barokah. Terus yang nomor 2 apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wakul biyaminik. Setelah engkau membaca bismillah ketika makan, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Apa ada hadisnya makan dengan tangan kanan? Nggih niki hadisnya Umar bin Abi Salamah niki, makan dengan tangan. Setingkat orang yang kidal pun hadirin itu makannya pakai tangan kanan. Makanya saya sampaikan, orang Indonesia terutama orang Jawa niku luar biasa, nyunah banget Pak. Jangankan makan, memberi sesuatu kan pakai tangan. Jenengan kalau mundut napa-napa pakai tangan kanan apa kiri? Jenengan kalau yang pedagang ngasih jujul pakai tangan kanan apa tangan kiri? Jenengan naik bis membayar karcis pakai tangan apa, kanan apa kiri? Kondekture ngasihnya pakai kanan apa kiri? Jenengan kalau ke Arab nggak ada begitu. Isnya tangan kiri Pak. Kulo ki sampai bingung iki piye iki Mas. Jadi memberikan sesuatu di tangan kiri. Gini. Jadi mungkin etika Jawa ini mantep Pak. Seperti saya sampaikan, ada anak kecil melewati orang tua. Lek wonten adab Jawa pripun? Bungko. Di Arab ndak ada.
Ora enek cah cilik Arab kok lewat nang ngarepe wong tuwa. Nyun sewu nggih Pak, ora enek. Biasa lewat. Jadi luar biasa Pak. Makanya kita bangga menjadi orang. Yo aku kok ora dadi wong Arab ya yes alhamdulillah disyukuri mawon ngoten maksud kula niku. Di sana orang-orang Jawa ini istri manggil kepada suami niku kan wah Masya Allah Mas nggih Pak Mas Pak pakai basa krama Dek rene to nggih Mas wonten dawuh ngoten to Ibu nggih ngoten Pak wonten dawuh Mas ngersakne napa dari tukaran barangnya nggih kok krama inggil kecuali lek tukaran Pak Ustaz hilang krama inggile Pak Ustaz. Orang Arab tidak ada. Kadang-kadang orang Arab memanggil suaminya jangkar. Suaminya Muhammad. Ya Muhammad. Biasa Pak. Ya udur-uduran biasa. Kalau orang Jawa kan Masya Allah. Istri itu kan andap asor. Masya Allah nunduk-nunduk teng suami. Nggih Pak nggih. Loh ngapunten. Orang Jawa itu ya memang ada hal-hal yang mungkin harus dihilangkan ya klenik-klenik ngono kira itu jelas bertentangan dengan Islam tapi ada adat-adat yang memang harus dilestarikan bagus itu Pak seorang anak basa krama kepada tiang sepuhnya niku hadisnya mboten wonten apa ini hadisnya anak krama inggil yang nggone bapak ora enek tapi ayah itu mesti lara ati lek anake Pak kowe kok ngendi mesti lara ati Pak mesti lara ati jadi anaknya, Pak orang nek kadise kok. Kebetulan anaknya bareng ngaji Samail. Ya Pak, datangkan dalilnya kalau anak itu kromo inggil yang bapaknya. Ini namanya al-adatul muhakamah al-urf yang sudah disepakati. Jadi sekali lagi Islam itu tidak menolak adat 100% boten. Buktinya orang Jawa itu kan masih ada dilestarikan sampai hari ini. Ya Allah kula nuwun nyuwun sewu. Di Arab tidak kita dapatkan Pak seperti itu. Ya. Termasuk maaf tangan kanan ini orang-orang Indonesia ini betul-betul menjaga ini tidak hanya makan memberikan sesuatu nopo mohon tangan kanan tangan kiri itu hanya untuk ya kuwi lah rata sebut tangan kiri ki mek nggih ngono kuwi orang Arab maaf dan mungkin orang di luar Indonesia bukan berarti ini orang Arab itu kemudian kita identikkan enggak cuman kok adat di sana begitu hadirin adatnya di Arab mungkin di Eropa di Amerika itu mungkin memberi sesuatu dengan tangan kiri biasa lek wong gede kan tidak biasa nah, itu namanya adat jadi jangan heran jangan kaget kalau jenengan nanti naik haji atau umroh terus di sana ada orang memberi jenengan sesuatu pakai tangan kiri ini memang adatnya mereka begitu gitu tapi insya Allah kalau makan tetap pakai tangan kanan karena hadisnya jelas wa kul biyaminik makanlah dengan tangan kanan. Yang terakhir sebelum kita tutup sudah jam 6. Yang terakhir adalah wa kul apa kata Rasulullah SAW kepada Umar bin Abi Salamah wa kul mimma yalika makanlah makanan yang paling dekat dengan kamu. Teman di meja makan ini Pak ada lodo, ada pecel, ada jangan lodeh ada jangan rawon, gegok, soto maka makanlah yang paling dekat dari posisi Anda ojo kok jenengan di sini aku pengen gegok wayu rono utawa nguanya itu bukan sunnah Rasul itu makan yang paling ndelalah yang paling cedek niku gereh berat kalau niki biduren Pak Ustadz lek makan gereh Pak Ustadz ya resiko makanya sudah dipilah-pilah aku kon sing paling tak senengi kalau Anda datang di tempat makan jamuan makan langsung pasang posisi ndi sing enak iki jadi sing paling enak nanti dicedeki Pak ojo kok nguanyak ngoten itu tidak beradab nggih tidak beradab. Oke Bapak Ibu ada 3 tadi yang perlu kita tambahkan satu napa satu menyebut bismil yang kedua tangan kanan makan dengan tangan kanan kecuali tidak punya tangan kanan kecuali tangan kanannya buntung naudzubillah boleh makan dengan tangan kiri atau didulang lah didulang kalau suami tidak bisa makan pakai tangan kan didulang istri Pak Masya Allah istri harus siap mendulang suami
Kemudian yang ketiga adalah makan dengan makanan yang paling dekat. Nggih, mekaten. Jadi ini adalah adab makannya Rasulullah SAW. Mungkin kalau ada kekurangan-kekurangan tentang adab makan, nanti bisa kita tambahkan di pertemuan yang lain. Dan insya Allah hadirin dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan pertemuan kita di insya Allah di hari Sabtu yang akan datang. Semoga Allah mengizinkan kita. Nanti ada judul rotinya Rasulullah. Nanti kalau memang roti ini pembahasannya mungkin sudah tidak relevan dengan zaman kita, karena zaman kita tidak makan rotinya orang Arab, nanti langsung bisa kita lanjutkan ke bab idam, lauknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani rohani lahir batin, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kita semuanya diberikan husnul khotimah. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Narasi Dakwah yang pada kesempatan pagi hari ini telah sudi untuk menyimak dan setia menyimak sampai detik ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil kemanfaatan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia mungkin